Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat konten yang baik dengan mengenali siapa calon konsumen Anda. Jadi, kita perlu mengenal 5 tahapan calon konsumen kita. Yang pertama adalah calon konsumen kita yang belum tahu dan belum ada kebutuhan atau belum ada need terhadap produk kita. Jadi contohnya kalau kita berjualan properti misalnya, ya sebagai agent properti atau pemilik properti, kita harus mengenali bahwa apakah konsumen kita sudah tahu belum tentang produk yang kita jual, rumah yang kita jual. Misalnya suatu real estate dan sebagainya, itu harus tahu dulu. Apakah konsumennya udah tahu belum nama dia, ya, perusahaan A atau agent properti B dan sebagainya. Kemudian, apakah konsumen kita sudah ada need, sudah ada kebutuhan. Untuk membuat konten-konten di Facebook ini juga harus berbeda. Menghadapi konsumen yang seperti ini, maka konten yang diperlukan adalah kita harus memberikan konten yang bersifat edukasi. Ya, kemudian berupa cerita dan tips-tips. Ya. Jadi misalnya edukasi tentang bagaimana kita butuh rumah sebetulnya ya untuk masa depan. Jadi kalau anak muda baru bekerja, ya itu harus menabung sehingga bisa nanti untuk bayar cicilan rumah misalnya. Atau dengan cerita-cerita yang menarik bahwa harga rumah nanti akan meningkat ya dibandingkan kita deposito, itu mungkin value-nya bisa lebih tinggi kalau kita investasi di rumah dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Juga mungkin kita memberikan tips-tips ya, bagaimana memilih rumah sederhana yang kecil ya tapi ekonomis ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bertemu dengan konsumen yang sudah tahu tapi belum ada kebutuhan, nah ini mungkin sedikit lebih baik. Ya, dia sudah tahu mengenal produk kita, mengenal suatu area, ya properti yang kita jual, tapi dia belum ada need, belum ada kebutuhan. Ya ini bisa jadi mungkin karena masih terlalu muda sehingga dia uangnya hanya untuk beli barang-barang yang dia sukai, ya seperti handphone lah, laptop dan sebagainya. Tapi dia lupa menabung untuk memikirkan beli rumah. Nah ini mungkin lebih gampang untuk kita lakukan edukasi ya, jadi edukasinya lebih setingkat lebih tinggi lagi. Kita menawarkan benefit-benefit tadi ya. Benefitnya apa kalau kita punya rumah dari sekarang? Karena kalau kita menabung terus ya, suatu saat kita bisa beli rumah. Tapi kalau kita nggak ditabung uangnya dari sekarang, nanti begitu uang kita cukup maka harga rumah sudah tinggi lagi. Jadi dengan cara mencicil mungkin itu solusi yang terbaik buat pegawai yang gajinya mungkin pas-pasan untuk mulai memikirkan beli rumah. Dan juga benefitnya. Ya, benefitnya apa kalau kita punya rumah sekarang? Walaupun mungkin sekarang masih tinggal dengan orang tua, mungkin rumahnya bisa dikontrakin misalnya. Itu memberikan income tambahan. Dan juga urgensinya juga. Ya, kalau dia nggak beli sekarang, itu apa risikonya? Ya tadi ya, kalau cuma beli sekarang, nanti misalnya 10 tahun lagi baru mau beli, uangnya cukup, tapi harga rumahnya udah naik, sudah nggak bisa kembali lagi. Nah ini tipe konsumen yang kedua. Kemudian tipe konsumen yang ketiga, itu yang sudah tahu dan dia memang sudah ada kebutuhan, ya, mungkin sudah menikah atau mau menikah, ya, tapi belum tahu solusi yang terbaik. Jadi di mana nih
dia mendapatkan rumah yang terbaik. Ya, misalnya yang dekat dengan tempat tinggalnya, dengan tempat kerjanya, atau mungkin kalau nggak beli rumah ya beli apartemen misalnya. Nah ini berbeda. Dia udah tahu, sudah ada kebutuhan, tapi belum tahu solusi terbaik. Harus beli sama siapa nih? Dia masih bingung untuk menentukan pilihan. Ya, ini yang kita harus lakukan adalah memberi solusi. Jadi solusi tadi kita bisa tawarkan misalnya ya rumah-rumah yang dekat dengan tempat kerja dia, sehingga misalnya dia bisa efisien, ya hemat waktu, hemat biaya, untuk ke kantor nggak perlu bermacet-macet di jalan. Jadi memberikan solusi buat dia. Nah ini untuk tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat, nah itu yang sudah tahu, sudah ada need, kemudian sudah tahu solusi terbaiknya. Ya, saya harus beli sama properti A, agent properti B misalnya. Dia udah tahu, karena dia udah ngamati lama gitu loh, ya. Sudah tahu solusi terbaiknya beli di mana, tapi dia belum yakin, ya, belum yakin. Ya kata orang sih di properti agent A itu bagus, tapi dia belum yakin, dia masih agak bimbang gitu loh ya, beli sama Anda ini benar-benar bagus enggak gitu loh. Nah, menghadapi tipe tipe konsumen seperti ini, itu kita harus memberi bukti, ya bukti dengan testimoni misalnya, ya dengan memberikan contoh-contoh. Si A beli sama Anda puas, ya si B ya harganya juga sekarang naik, ya Anda bisa memberikan solusi terbaik buat dia, juga memberikan garansi misalnya ya, kalau rumahnya sampai bocor, sampai bermasalah surat-suratnya, Anda yang akan membackup ya. Nah, bila perlu kalau menghadapi konsumen jenis ini kita memberikan promo, ya promo dan diskon, ya promo atau diskon ya. Kalau ada diskon, kita harus berikan diskon sebagai iming-iming dia, supaya dia lebih yakin, dia lebih tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kemudian untuk yang kelima, nah ini tipe konsumen yang paling ideal sebetulnya. Dia sudah mengasih solusi terbaik dan sudah sangat yakin dengan Anda. Dan mungkin sebelumnya sudah pernah beli dengan Anda, dan ini akan yang kedua kalinya dia sudah yakin. Ya. Dan ini enak sekali kalau sudah dapat konsumen seperti ini, maka Anda tinggal memberikan penjelasan tentang detail produk, tentang harganya, ya, tentang speknya, ya, dan jangan lupa yang paling penting adalah memberikan servis terbaik, ya, atau insentif misalnya tertentu, ya, pengurangan misalnya apa biaya asuransinya, ada diskon atau apa seperti itu, yang membuat dia itu merasa, wah saya lebih diperhatikan, saya diistimewakan. Ya itulah teman-teman sekalian, 5 tahapan calon konsumen. Ya, dari yang mulai belum tahu, belum ada kebutuhan, belum ada need, sampai konsumen yang sudah yakin dan dia memang sudah tahu solusi terbaik itu beli sama Anda. Nah, itulah tipe-tipe konsumen. Dan dalam kita memberikan value ke mereka juga harus berbeda-beda. Dalam kita memberikan konten ya ke mereka juga beda-beda. Ya seperti yang kita tahu, konten itu adalah raja ya, king. Ya, konten is a king. Nah, konten itu bisa berupa teks ya, dari cerita ya dan sebagainya itu teks. Kemudian tips-tips apa itu teks semuanya. Kemudian bisa berupa gambar. Ya, Anda posting bentuk-bentuk rumah atau posting desain rumah, ini sangat menarik untuk mereka. Kemudian yang paling menarik adalah video. Ya, Anda bisa datang ke lokasinya, di syuting dari segala sudut misalnya, di syuting fasilitasnya. Wah ini sangat menarik. Ini membuat Anda berbeda. Nah itulah teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, yang sharing kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkannya. Saya cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.